Oke, kali ini kita akan praktek untuk install ViralPress 4.348. Kita install, kita aktif pada dashboard, activate. Setelah itu kita tidak perlu untuk aktivasi license karena ini udah bisa jalan. Oke, ini adalah tampilan dari pengaturan. Salah satunya adalah post reaction, give reaction, voting, remove voting, open list. Kita tidak perlu checklist karena kita tidak perlu bikin voting. Like, dislike button kita checklist karena kita akan share ke Facebook, sosial media. Custom author kita tidak perlu karena kita saja yang menulis. Viral menu kita pakai untuk admin akses, kita checklist karena adminnya kita saja, tidak ada orang lain. Blog, nah ini adalah save viral post dalam kategori. Kita perlu cek jika kita akan save dalam kategori yang kita buat atau yang dikonfigurasi sesuai settingan dari halaman, atau bisa disable automatic kategori. Ini menu bisa kita letakkan di atas atau di primary, secondary. Kalau di both paling atas, primary yang utama, secondary paling bawah. Oke, setelah semua udah kita checklist, untuk allow hotlink ini kita checklist karena kita tidak perlu download gambarnya hanya nempel aja, tapi source-nya nanti kita tampilkan. Kita cek lagi dari atas, kita sesuaikan, kita save change. Untuk selanjutnya adalah pengaturan social settings. Facebook App ID kita bisa masukkan terakhir, Google APK kita nggak perlu, Facebook Comment kita checklist karena nanti kita bisa masukkan terakhir App ID Facebook ya. Display speed Facebook Comment per list kita checklist, share button kita checklist. Save change. Captcha setting kita nggak perlu masukkan. Editor setting, allow only admins, kita bisa checklist jika ada editor selain kita. Allow copying viral post kita nggak perlu karena hanya kita saja yang sebagai admin. Karena ini bisa dirubah namanya atau di copy paste oleh author lain atau penulis lain. Model setting kita checklist semuanya karena ini ViralPress ini mendukung semuanya meskipun kita tidak akan menggunakan. Image enable, embed enable, meme enable, audio, self host video kita nggak perlu cek karena kita tidak upload video dari hosting atau VPS, kita hanya embed saja.
Untuk audio kita juga tidak perlu, karena bisa kita embed dari SoundCloud. Untuk galeri kita bisa cek atau uncheck. Kalau kita uncheck, untuk galeri kita bisa disable. Login system kita tidak perlu, karena kita masuk lewat WordPress. Save change. Langkah selanjutnya adalah kategori dan menu. Menu ini kita udah install bawaan dari Facebook. Untuk kategori kita akan masukkan instalasi dari ViralPress. Kalau menu kita udah checklist yang di awal, posisinya ada di both paling atas. Untuk selanjutnya adalah image setting. Nah, ini kolom untuk beberapa situs yang tidak bisa di embed. Tapi ada beberapa situs meskipun YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ada beberapa yang nggak mau di embed. Soalnya ada beberapa yang mengatur privasi dari akun masing-masing. Kita save change. Selanjutnya page setting. Page setting kita posisi default, profile, login page, login kita bisa rubah posisinya, tapi kita ikuti defaultnya saja. Password dan lain sebagainya. Ini adalah kategori dan tag. Kita ikuti defaultnya saja. Kita tidak perlu merubah-rubah. Save change. Untuk give reaction kita bisa rubah gambar-gambarnya di sini. Kita bisa upload. Kita bisa hilangkan gambar-gambar yang kurang enak dilihat. Kita bisa rubah. Kita save. Untuk langkah selanjutnya adalah kita lihat tampilan awal. Setelah kita merubah semua konfigurasinya, selanjutnya kita membuat postingan awal melalui dashboard ViralPress. Tapi sebelumnya kita setting permalingnya dulu. Ini adalah permaling bawaan dari ViralPress. Ada kategori, ada post name, tapi kita pilih yang post name. Simpan perubahan, save change. Setelah itu kita setting lagi untuk writing. Kita cek defaultnya. Kategori ternyata masih belum masuk. Cek lagi untuk setting reading. Postingan terakhir, last post yang ada posisi di awal. Nanti ini kita feednya kita full text. Save change, karena nanti kita akan share ke berbagai sosial media. Untuk discussion tidak ada masalah. Kita simpan perubahan. Kita cek lagi untuk media. Untuk general kita akan cek untuk tanggal, format tanggalnya. Format tanggal kita gunakan
kalender Western, bulan, hari, dan tahun. Save change. Kita cek lagi untuk writing, untuk Peking Nation. Jadi setiap kali tulis artikel akan otomatis ping. Kita update dulu yang terbaru dari WordPress, itu akan ngeping kemana aja. Kalau ini defaultnya ke pingomatic.com. Kita cek dulu untuk di WordPress yang terbaru apa saja, meskipun nanti kita bisa tambahin. Nah, ini adalah XML RPC nya untuk ping service resmi dari WordPress. Kita copy, kita paste di dalam semuanya. Kita cek ya. Jadi setiap kali kita nulis artikel akan ngeping ke semua blog ini. Kita simpan perubahan, save change. Oke, kita lihat lagi untuk plugin untuk penambahan sama perubahan sitemap. Kita akan tambahkan untuk Google Sitemaps karena ini website masih baru. Kalaupun yang belum isi plugin ini plugin ini sangat khusus karena sitemapnya ada dua, satu untuk sitemap Google standar, yang satu lagi adalah sitemap untuk newsfeed, Google Newsfeed. Jadi seolah-olah website kita dibaca sebagai Google News, bukan fake sitemap, tapi ini robot crawlnya Google biar membaca sitemapnya seolah-olah Google Newsfeed, padahal kita hanya blog biasa. Kita setting, setelah aktivasi kita setting, kita checklist ada XML site index sana, dan itu ada Google News Sitemap. Nah, itu kita checklist semua. Nah, ini kategorinya udah masuk. Kita checklist supaya ke indeks semuanya. Gallery, playlist, video, audio, sama pin. Kategori. Simpan perubahan, save change. Kita kunjungi halaman depannya. Ini adalah tampilan dari depan. Domain dari Freenom, hostingnya dari Hostinger, semuanya free. Kita masuk lagi, kembali lagi ke ViralPress untuk mulai membuat artikel. Tapi sebelumnya kita cek dulu untuk kategorinya, apakah memang benar-benar sudah masuk di dashboard saat kita posting. Untuk memastikan, kita lihat dulu di posting apakah benar-benar kategorinya udah terinstall semuanya. Jadi kita tidak perlu membuat kategori lagi. Kita cek dulu melalui post ya, hello world. Oke, format. Nah, ini kategori udah masuk semuanya.
animal, books, celebrity, entertainment, food, funny, health, semuanya udah masuk. Kita kembali lagi ke dashboard Viral Press. Kita mulai menulis postingan. Ini adalah tampilan awal depan. Ini adalah kolom-kolomnya. Kita masuk title. Tapi sebelumnya kita akan cek untuk membuat viral posting. Kita cek ke Google Trend. Hari ini trending artikelnya apa? Kita pilih yang paling fresh. Paling fresh itu adalah berita yang langsung orang shock mendengarnya. Nah, itu kita lihat dari grafiknya. Ini grafik 24 jam terakhir. Ada beberapa artikel yang trending. Kebanyakan adalah olahraga. Kita cari, kita pilih. Pada saat kita buat masih sepi orang yang nyari, tapi pada saat kita udah buat nanti berita ini akan viral. Nah, ini Josh Michael ini sangat viral, ini udah mulai nanjak pelan-pelan. Nah, kita lihat Josh Michael beritanya. Ini salah satu artikelnya, berita kematian Josh Michael di usia 53 tahun. Ada 1600 artikel dengan 100 pencarian sesuai data. Di query trendingnya, Josh Michael song 22.000 per bulan pencarian, CPC 0,75 sampai 0,01. Josh Michael 450.000 per bulan pencarian, 0,21 CPC. Ini ada berita yang terkait, artikel paling relevan meskipun banyak artikel yang lainnya. Ini adalah berita 3 jam yang lalu dari Rolling Stone, NBC News 40 menit yang lalu, ABC News, New York Times, kita akan buka open YouTube satu-satu. Kita akan cek beritanya. Kita akan mengambil judulnya dulu. Judul bisa di awal atau di akhir pembuatan artikel. Yang penting kita bikin ceritanya mengalir. Karena ini berita kematian, kita usahakan tidak memuat hal-hal yang berbau skandal atau kesalahan-kesalahan yang kontroversial. Jadi kita hanya copy paste hal-hal yang suatu prestasi sama menjadi kenangan. Ini sama, yang penting adalah kronologis kejadian dari kematian ini. Kita bisa copas ini riwayat hidupnya. Riwayat hidup Josh Michael. Mulai
mulai pertama kali merilis lagu, pertama kali lahir, kita lihat dari ABC News. Ditemukan meninggal di rumah. Tidak perlu membuat judul yang bombastis karena ini udah viral dan banyak dicari orang, karena ini berita yang sangat mengejutkan di momen-momen hari besar saat Christmas. George Michael menghembuskan nafas yang terakhir. Ada beberapa lagunya juga, Last Christmas. Ini ada gambar-gambar dari kaleidoskop saat perform tahun 85, tahun 2012. Nah, dengan Stevie Wonder. Ini saat 2012, saat di London, pembukaan Olimpiade. Nanti kita bisa jadikan ini gambar-gambar list atau galeri. Tapi kita akan bikin postingan tentang kabar meninggalnya George Michael. Jadi kita hanya mengambil beberapa gambar, beberapa artikel, video, embed dari YouTube, Twitter, Instagram, dari Facebook juga bisa. Kita buka satu-satu semuanya di penelusuran YouTube. Oke, kita cari untuk video di YouTube, artikel terkait di Instagram. Untuk embed YouTube ini kita hanya copy paste linknya YouTube, jadi bukan kode embednya tapi linknya YouTube saja. Ini ada beberapa video. Video ini bertujuan untuk mengurangi bounce rate di website kita. Jadi visitor yang datang tidak langsung kabur, tapi tertarik untuk play video di YouTube yang kita embed sesuai dengan berita terkait. Kita cari video yang terkait sesuai dengan momennya. Ini mungkin cocok ini untuk momen Christmas. Ini adalah kita ambil berita dari ABC News, kita ambil copy paste di salah satu artikel, kita jadikan sebagai headline-nya, ini sebagai judul. Kita masuk ke tampilan Final Press. Kita copy paste
pada titel. Kita rubah setiap kata depannya untuk sebagai huruf besar. Setelah itu kita cari subtitlenya juga. Untuk subtitle ini adalah beberapa alinea atau satu paragraf saja sebagai berita pembuka. Kita cari di berita lainnya di New York Times. Kita benar-benar copy paste tanpa di spin, tapi kita tetap utamakan pemilihan kata, paragraf demi paragraf kita gabungkan sehingga menjadi alur cerita atau alur berita yang enak dibaca. Jadi kita tidak hanya asal copas berita mentah-mentah, tapi kita filter. Kita tidak perlu masukkan titel lagi karena di atas sudah ada titelnya. Kita langsung ke description. Kita masukkan source-nya, copy paste di link beritanya. Kita pilih satu persatu, paragraf demi paragraf, kita baca satu-satu. Kalau tidak paham, kita translate dengan Google Translate. Kita tambahkan titel juga tidak masalah. Kita tambahkan ini sub headline. Kalau di surat kabar namanya sub headline. Ada H1, H2. Kita tambahkan teks lagi. Kita tambahkan thumbnail untuk tampilan depan dari gambar. Thumbnail ini kita usahakan resolusi gambarnya yang besar atau filenya PNG. Kalaupun
JPG harus resolusinya besar karena nanti akan dilihat di komputer, PC, di tab, di handphone, resolusi pixelnya tidak pecah. Ini kita ambil source gambarnya, kita upload from link. Biasanya untuk thumbnail ini ada yang berhasil untuk di fetch, di insert, ada yang tidak mau. Jadi solusinya nanti kalau kita save di akhir pembuatan artikel, kalau gagal kita akan download terus kita upload di media. Jadi kita coba dulu untuk upload melalui link URL. Kita bisa tambahkan subtitle atau kita langsung kita bisa tambahkan lagi artikelnya jika kurang banyak. Kita cari lagi, kita cari tentang cerita awal karir. Source jangan lupa ditampilkan. Kita tambahin lagi teks, tambahin berita lagi dari ABC News, atau kita bisa konfigurasi lagi semuanya. Kita ambil beberapa paragraf saja, tidak perlu semuanya, tapi yang masih relevan. Kita copy paste lagi, kita ambil lagi beberapa paragraf, jika dirasa sudah cukup kita tampilkan link source-nya. Kita ambil titelnya untuk teks kedua ini, kita ambil judul untuk teks kedua, berita kedua, tapi masih dalam satu berita George Michael. Kita copy paste linknya, link berita di source. So numbering kita tidak perlu checklist karena nanti akan muncul angka. Ini hanya untuk galeri atau list saja. Selanjutnya kita akan cari berita terkait George Michael di Twitter. Kita akan cari, kita akan embed. Ini dari BBC News. Kita bisa ambil bebas sebenarnya. Kita klik more .3, kita copy linknya. Tidak perlu kita copy kode embed-nya karena ini udah otomatis embed. Untuk ukuran width dan height kita bisa sesuaikan, kita bisa tambah atau kurangi. Kita fetch,
hasilnya akan langsung muncul seperti ini. Nah, ini kadang-kadang bisa tampil sempurna di halaman depan pada saat kita save. Bisa juga Twitter ini kadang tidak muncul karena setting dari akunnya, setting privasinya dia tidak mau di embed. Kita ambil judulnya, di title embednya tidak perlu menampilkan source-nya karena udah jelas kita embed dari Twitter. Kita embed lagi, kita cari lagi, kita bisa tampilkan 3 atau 5 sekalipun tidak masalah. Jadi artikel kita semakin panjang, semakin unik. Kita copy lagi, embed from website, copy paste di iframe, kita fetch, tampilannya akan langsung muncul. Kita bisa remove atau kita bisa rubah nanti jika tidak muncul gambarnya. Terus kita kasih title sesuai dengan judul tweetnya. Mati. Kita akan embed lagi, kita embed link YouTube. Ini adalah tampilan dari YouTube embed. Kita beri judul sesuai video YouTube. Kita akan embed untuk Instagram. Kita cari salah satu update status Instagram, kita copy paste linknya. Oh, ini kita salah, kita delete dulu. Kita embed. Kita fetch, tampilannya embed Instagram seperti ini. Kita akan tambah lagi, kita bisa embed 1 sampai lebih dari 5, tidak masalah, supaya beritanya semakin unik. Kita copy lagi linknya. Ini adalah video dari Instagram. Kita embed from website, copy paste, fetch. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah itu kita akan
tambahin lagi video YouTube. Kita bisa konfigurasi. Kita tambahkan image. Sebelum video di akhir dari posting, nanti kita di bawah image kita kasih sedikit artikel, 1 atau 2 paragraf dari link source gambar ya. Nah, ini adalah image. Kita kasih title. Kita akan tambahkan lagi sedikit artikel, 1 paragraf. Ini adalah link source-nya. Kita cari lagi video YouTube. Kita embed. Ini kita tambahin lagi judulnya supaya sesuai dengan lagunya George Michael. Kita klik embed, kita cari lagi video YouTube. Kita checklist kategori, coba kita publish. Agak lama untuk publish ya, karena renderingnya banyak gambar dan embed. Oh, ini ada error, sedikit error. Post thumbnailnya cannot be a link. Please use image from media library. Jadi kita akan download gambar untuk di-upload di media library. Ini video YouTube-nya udah muncul. Kita embed dulu YouTube-nya. Usahakan di akhir posting selalu ada video YouTube supaya visitor lebih lama untuk melihat video.
kita download gambar untuk thumbnailnya, kita dapat dari Huffington Post. Jangan lupa setting gambarnya kita untuk yang paling besar atau extra large. Usahakan di bing.com. Kita upload, select file, upload, caption, alt tag-nya bisa diisi, bisa dikosongi, deskripsinya dikosongi, nggak masalah. Kita insert, kita bikin anchor tag. Untuk internal link kita arahkan ke homepage, karena ini berkaitan dengan selebriti. Kita bikin selebriti, keywordnya kita copy paste, kita masukkan link website kita, apply, kita publish ulang, submit post. Nah, jadi kita akan cek nah ini tampilan dari Viral Press yang kita bikin. Ini masih pakai template bawaan dari WordPress. Nah, ini untuk embed Twitter tidak muncul. Untuk embed dari YouTube tidak masalah. Instagram, image, ini dari YouTube. Kita akan coba untuk klik anchor tag-nya atau link outlinknya. Kebetulan ini udah website ini sudah saya pasang, ada save link. Kalau internal link akan ke homepage, save linknya tidak akan bekerja. Save link bekerja hanya untuk link keluar atau outlink. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang save link. Nah, ini save linknya. Save linknya belum diterjemahkan, masih dalam bahasa Arab. Nah, ini kita bisa tampilkan iklan AdSense atau pop-up atau CPM. Nah, ini masih dalam bahasa Arab, belum diterjemahkan. Nah, kotak yang kosong besar itu adalah hasil link source ya, harusnya muncul di situ. Karena masih ada belum sempurna. Kita bisa edit untuk Twitternya karena nggak bisa ngeload. Nah, ini salah satu save link yang masih belum sempurna, nanti akan disempurnakan setelah diterjemahkan. Mungkin kali ini itu aja tutorial untuk Viral Press yang terbaru. Untuk selanjutnya Viral Press yang pertama akan segera saya upload
ulang. Ada beberapa hosting yang tidak bisa jalan dengan ViralPress yang terbaru ini. Jika ada masih kurang jelas, bisa langsung menghubungi saya. Demikian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.